Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah asam dan basa. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nafisatul Azizah dengan NIM 210603110020. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia. Pada sejarah asam dan basa dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa kuno, masa pertengahan, dan masa modern. Yang pertama yaitu pada masa kuno. Pada zaman kuno, orang ingin mengetahui apakah itu asam atau basa atau misteri dari bahan-bahan di sekitar mereka. Nah, orang pada zaman ini akan mencicipinya kemudian menggolongkannya berdasarkan rasa, tekstur, ataupun bau. Jadi mereka mendekati hal itu dengan pengindraannya, atau pada zaman sekarang ini disebut dengan organoleptik. Misalnya, setelah dicicipi ketemulah rasa asam, pahit, manis, dan seterusnya. Hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam, yaitu kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acere yang berarti membuat asam. Pada tahun 700-an, Jabir Ibnu Hayyan, seorang ahli kimia Arab, mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkannya ke dalam air, sehingga akan memunculkan hasil asam nitrat yang berasa asam dan nantinya bersifat asam. Sedangkan hal yang terasa pahit akan memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Istilah awalnya berarti memanggang karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu kemudian mengolahnya dengan air dan kapur atau CaOH 2 kali. Hal ini akan menghasilkan NaOH dan KOH, yaitu dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Masih pada masa kuno, terdapat pertanyaan, bagaimana ketika menjumpai rasanya asam tapi teksturnya licin, bagaimana cara mengkategorikannya? Nah, orang-orang pada masa kuno ini mendasarkan pada penginderaan yaitu rasa, aroma, ataupun tekstur. Sehingga apabila terdapat kejanggalan, misalnya rasanya asam rasanya asam, basa rasanya pahit, dan yang memiliki tekstur licin itu adalah basa. Namun apabila ditemukan fakta di lapangan yaitu rasanya asam akan tetapi teksturnya licin, sehingga diperlukanlah teori berikutnya, yaitu teori untuk menyempurnakan definisi dari asam dan basa. Misalnya pada gambar di bawah ini yaitu yogurt yang rasanya asam tapi teksturnya licin, sehingga bingung akan dikategorikan sebagai asam atau dikategorikan sebagai basa. Pada abad ke-13, ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam kuarida untuk membuat aqua regia yang merupakan bahan satu-satunya yang dapat melarutkan emas. Kemudian pada masa pertengahan, ahli kimia menemukan sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat dan satu sama lain. Kemudian mereka menemukan bahwa asam dan basa ternyata mempunyai sifat yang berlawanan satu sama lain dan bahwa kekuatan asam dan basa dapat diukur. Apabila direaksikan, kekuatan asam dari asam berkurang ketika basa ditambahkan. Jadi, apabila rasanya asam sekali kemudian ditambahkan basa, maka rasa asamnya akan berkurang, sehingga kemudian dipikirkanlah bagaimana teori yang dapat menyempurnakan hal tersebut. Masih pada abad pertengahan, Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali.
Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Ternyata warna-warna ekstrak tanaman mengalami perubahan warna pada kondisi pH yang berbeda. Misalnya, ketika baju kita terkena kunyit, kemudian kita gosok dengan sabun yang bersifat basah, ternyata warna kuning ini akan berubah menjadi warna merah. Nah, jadi warna-warna ekstrak tanaman akan mengalami perubahan warna pada kondisi pH yang berbeda. Indikator ini yaitu indikator alam, yaitu bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam rarutan asam ataupun basa. Contohnya yaitu pada bunga mawar, kunyit, kulit manggis, ataupun kembang sepatu. Pada abad ke-18, Antoine Laurent Lavoisier, yaitu pada tahun 1743 hingga 1796, biasa melakukan pertunjukan kimia untuk para kalangan bangsawan kaya di Paris. Contohnya yaitu suatu zat warna dari tanaman mengalami perubahan pada pH tertentu. Jadi warnanya akan berubah sesuai kondisi tumbuhan. Padahal dari satu macam tanaman saja. Nah, itu membuat tertarik para di kalangan bangsawan. Contohnya yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, dia memikirkan siapa yang bertanggung jawab akan adanya asam. Karena itulah ia menyebutkan zat yang bertanggung jawab itu sebagai oksigene atau oksigen, yaitu kata oksigen yang berasal dari bahasa Yunani oksis untuk asam dan gen untuk lahir. Dia mengira oksigen itu akan menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan di dalam air. Misalnya, kita mempunyai padatan berupa belerang, kemudian ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Kemudian pada abad ke-18 muncullah Davy dan Priestley. Davy menemukan sesuatu yang bermanfaat di dunia kesehatan atau kedokteran, yaitu gas tertawa atau nitrous oxide atau N2O yang digunakan untuk anestesi atau pembiusan. Kemudian pada tahun 1810, dia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, akan tetapi masih banyak asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Kemudian Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam, yaitu hal ini merupakan sesuatu yang berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang menganggap oksigenlah yang bertanggung jawab untuk menghasilkan asam. Kemudian sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley juga membuat penemuan yang sama dengan Davy. Masih pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 1840-an, Justus Freiherr von Liebig memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membuat garam. Teori ini bertahan selama 50 tahun, kemudian muncullah teori berikutnya yaitu teori Arrhenius. August Arrhenius pada tahun 1859 hingga 1927, yaitu seorang jenius yang disalahpahami atau dicemooh karena teorinya bertentangan dengan teori sebelumnya. Jadi pada saat tesis sebagai doktor, dia mengusulkan bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan di dalam air. Dia mengatakan bahwa apa yang dia kemukakan adalah benar. Namun, pada tahun 1884, apa yang dia sampaikan merupakan kesalahan yang besar, sehingga dia dicemooh. Akan tetapi, pada tahun 1903 atau sekitar 20 tahun setelah itu, dia terbukti benar, sehingga menghasilkan hadiah Nobel.
Jadi definisi asam basa menurut Arrhenius yaitu asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen atau H+ ke larutan atau air. Contohnya yaitu HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH- ke larutan atau air. Contohnya yaitu NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. Kemudian menurut Arrhenius, asam dan basa akan bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air. Jadi H+ akan bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Karena asam dan basa adalah kumpulan kation dan anion yang dapat bereaksi menjadi H2O. Terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicolaus Brønsted dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam dan basa yaitu pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam basa. Jadi, menurut Brønsted-Lowry, teori Arrhenius terdapat kekurangan, bahwa terdapat senyawaan yang tidak selalu sebagai asam. Kadang-kadang dia akan bersifat sebagai asam dan kadang-kadang juga akan bersifat sebagai basa. Hal itu bergantung dengan siapa dia akan direaksikan. Contohnya yaitu pada reaksi di bawah ini. HCl ditambah H2O menjadi Cl- ditambah H3O+. Jadi di sini HCl akan melepaskan H+, kemudian H+ ini akan ditangkap oleh H2O sehingga pada reaktan adalah H2O sedangkan pada produk adalah H3O+. Jadi pasangan dari HCl ini yaitu Cl- yaitu asam Brønsted-Lowry dan basa konjugasi, sedangkan pasangan dari H2O yaitu H3O+, yaitu basa Brønsted-Lowry dan asam konjugasi. Selanjutnya pada masa modern yaitu Gilbert Newton Lewis. Nah, teori Lewis ini menyempurnakan teori Arrhenius dan asam basa Brønsted-Lowry, di mana teori ini lebih luas. Apapun yang ditetapkan oleh Arrhenius dan Brønsted-Lowry tidak akan bertentangan dengan yang ditetapkan oleh Lewis. Artinya, jika asam dan asam ditentukan oleh keduanya, yaitu oleh Arrhenius dan Brønsted-Lowry, maka pada Lewis juga akan ditentukan hal yang sama. Hanya saja ada banyak senyawa yang tidak bisa ditemukan asam basanya oleh keduanya, akan tetapi bisa diselesaikan oleh Lewis. Gilbert Newton Lewis pada tahun 1875 hingga 1946 melakukan gebrakan besar, yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima PeP. Jadi pada Lewis, asam adalah penerima atau aseptor PeP, yaitu pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah zat yang memiliki PeP yang dapat didonorkan, yaitu sebagai pendonor. Contoh dari teori asam basa Lewis yaitu pada reaksi antara boron trifluorida yaitu BF3 dan amonia atau NH3. Nah, di sini atom N pada senyawa NH3 memiliki dua pasangan elektron bebas. Kemudian ini akan diterima oleh BF3 sehingga dalam hal ini NH3 berperan sebagai basa, sedangkan
BF3 berperan sebagai asam. Jadi, kesimpulan dari teori asam basa Lewis ini yaitu asam adalah asam sebagai penerima atau aseptor PEB, sedangkan basa merupakan pendonor PEB. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.